Ini dikenal sebagai hukuman dua tarikan sapi. Sesuai namanya, kaki terhukum akan diikatkan pada dua ekor sapi yang kemudian dipaksa berlari ke arah berlawanan. Belum pernah ada seorang pun yang mampu selamat dari hukuman mengerikan ini. Namun, pemuda ini menjadi pengecualian. Ia hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga hingga kedua sapi itu justru kelelahan hingga ambruk di tempat. Mulutnya pun berbusa karena keletihan. Melihat kejadian itu, para petugas menjadi semakin murka dan segera memerintahkan agar ia dihukum bakar hidup-hidup. Pemuda itu sama sekali tidak melawan. Ia menerima vonis itu dengan sangat tenang, membiarkan api membakar dan melalap seluruh tubuhnya. Meski kayu bakar habis menjadi abu, api itu tetap tak mampu membunuhnya. Orang-orang di sekitar mulai merasa gelisah dan ketakutan. Bagaimana mungkin ia masih tetap hidup setelah menerima hukuman seberat itu? Bahkan saat tubuhnya ditebas berkali-kali, justru bilah pedang itulah yang menjadi tumpul dan rusak. Seorang gadis yang berdiri di dekat sana akhirnya menyadari kebenaran di balik semua itu. Pemuda itu bernama Gabimaru. Sejak kecil ia hidup tanpa orang tua, dan ternyata pembunuh kedua orang tuanya tidak lain adalah kepala desa yang justru membesarkannya. Anehnya, Gabimaru sama sekali tidak pernah berniat membalas dendam. Ia malah tumbuh menjadi alat pembunuhan setia bagi sang kepala desa, bahkan menjadi ninja terkuat di desa Iwagakure. Sebagai bentuk penghargaan, kepala desa menikahkan Gabimaru dengan putrinya. Awalnya, Gabimaru percaya bahwa kehadiran seorang wanita hanya akan menghambat kelincahan dan kecepatannya bertarung. Namun kenyataan berkata lain, ia malah jatuh cinta dan bertekad berhenti membunuh untuk pensiun dan hidup tenang. Sayangnya, pada misi terakhirnya, ia dikhianati oleh rekan-rekan sendiri. Sebenarnya ia sudah menduga hal itu akan terjadi, dan sengaja memilih untuk tidak melawan. Baginya, kemanapun ia pergi, ia akan selalu diburu oleh para ninja desanya. Namun, benarkah ia sudah menyerah sepenuhnya? Sang gadis yang menyadari kejanggalan itu segera memerintahkan agar Gabimaru dibawa menghadapnya. Meski tak tahu apa yang akan terjadi, Gabimaru hanya memasang wajah putus asa, seolah hidup atau mati sama saja baginya. Tiba-tiba para pengawal berseru menyebut nama gadis itu. Ternyata ia berasal dari keluarga Yamada, klan Algojo profesional yang keahliannya diwariskan turun-temurun. Konon, sekuat apapun tahanan, mereka pasti mampu memenggal kepala hanya dengan satu ayunan pedang. Hanya dengan saling berpandangan, bayangan kematian langsung melintas di benak Gabimaru. Secara naluriah, ia melepaskan diri dari ikatan di punggungnya dan berhasil menghindar tepat di detik-detik terakhir. Sang Algojo pun bertanya, "Bukankah kau ingin mati? Lalu kenapa kau malah menghindar?" Gabimaru sendiri tampak bingung dengan reaksi tubuhnya. Namun setiap kali pedang diarahkan ke lehernya, tubuhnya secara otomatis bergerak menjauh. Sebagai Algojo yang sudah berpengalaman, ia sudah sering melihat orang menghadapi kematian. Saat nyawa berada di ujung tanduk, sifat asli seseorang pasti akan terlihat. Orang sepertinya yang mengaku tak memiliki ikatan lagi dengan dunia, sebenarnya bukan hal baru baginya. Meski terlihat pasrah, ternyata Gabimaru menyembunyikan satu hal penting, keberadaan istrinya. Itulah alasan sebenarnya ia ingin pensiun. Rahasia itu pun akhirnya terbongkar dan Gabimaru mulai melawan. Hal ini semakin menguatkan dugaan sang Algojo yang kemudian mengungkapkan kebenaran yang paling dalam. "Gabimaru, kau bukanlah manusia abadi. Kau mampu bertahan dari segala siksaan itu hanya karena hatimu masih terikat kuat pada istrimu. Setiap kali berada di ambang kematian, tanpa sadar kau mengaktifkan teknik ninjamu. Semua ucapanmu tentang ingin mati hanyalah kebohongan belaka. Di desa Iwagakure, ajaran yang berlaku keras. Laki-laki diciptakan sebagai alat pembunuh, sedangkan perempuan hanyalah alat untuk berkembang biak." Bekas luka di wajah sang gadis adalah tanda yang diberikan ayahnya sendiri, merenggut haknya untuk hidup normal. Namun ia tidak pernah kehilangan harapan. Justru karena kehadiran sang gadis, Gabimaru perlahan berubah. Ia tak lagi menjadi sosok hampa dan dingin, melainkan seseorang yang memilih untuk berhenti membunuh demi bisa hidup damai bersama pasangannya. Bagi orang sepertinya, hidup normal adalah hal yang mustahil. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sang Algojo akhirnya menunjukkan sebuah surat perintah resmi dari Shogun. Surat pengampunan mutlak. Tak peduli seberapa besar kejahatan yang pernah dilakukannya, semuanya akan dihapuskan. Pemerintah maupun desa Iwagakure tidak akan lagi berani mengganggunya. Namun, ada satu syarat yang harus dipenuhi. Ia harus berangkat ke negeri jauh di sebelah barat dan membawa kembali ramuan legendaris pemberi keabadian. Meski sadar bahwa perjalanan itu nyaris pasti berakhir dengan kematian, demi sang istri yang dicintainya, Gabimaru tetap menerima tantangan itu.